Halo sahabat KCK, bertemu lagi di Bincang Sehat KCK edisi Ramadan. Nah, kita sudah memasuki di minggu-minggu terakhir bulan Ramadan nih. Bagaimana sahabat KCK? Masih kuat puasanya? Semoga semua masih diberi kesehatan ya. Kita sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk itu kita kedatangan narasumber dari Rumah Sakit Sentosa dengan Dr. Abraham Daryl Rustandar, spesialis neurologi. Dokter Saraf di Rumah Sakit Sentosa. Selamat sore dokter. Selamat sore dokter. Dan hari ini kita akan membahas khusus nih sahabat KCK karena kita mau menghadapi Idul Fitri ya. Kita akan membahas tentang stroke, kita akan berbincang dengan stroke terutama berkaitan dengan pola makan. Jadi sahabat KCK atau mungkin ada kerabatnya yang sedang menderita stroke, nanti nih kalau lebaran harus apa sih supaya tidak berulang serangan stroke-nya. Bagaimana Dokter Daryl, apa kabar? Ya, kebetulan baik. Terima kasih banyak dokter. Ya, pertama ya Dokter Daryl hadir di podcast KCK ya. Pertama kali kita akan berbincang-bincang nih sahabat KCK. Dok, kita mungkin kalau tadi tentang stroke ya, mungkin sahabat KCK banyak yang mau tahu dulu sebenarnya stroke itu apa sih dok? Dan bagaimana sih gejala-gejala awalnya gitu? Oke, jadi stroke itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh karena gangguan pembuluh darah di dalam otak. Seperti yang kita tahu, pembuluh darah itu kan selang yang berada di seluruh tubuh kita. Dia asal utamanya itu dari jantung. Ya, jantung itu memompa darah. Kemudian pipa-pipanya itu tempat darah itu mengalir itu pembuluh darah ya, mungkin kita bisa lihat di tangan ya, pada orang-orang yang berkulitnya lebih putih, lebih tipis, pembuluh darahnya bisa terlihat. Nah, ketika terjadi gangguan pembuluh darah di otak, itu bisa ada dua utamanya ya, yaitu pembuluh darahnya mampet, tersumbat, atau dia pecah sehingga terjadi pendarahan di otak, itu kita sebut sebagai stroke. Berarti bahaya juga ya dok ya? Bahaya. Gitu, dan angkanya cukup tinggi deh sahabat KCK di Indonesia. Kalau stroke itu sendiri yang bisa menyebabkan kita terserang stroke itu apa dok? Faktor resikonya terutama? Stroke sendiri seperti halnya penyakit-penyakit pada umumnya tentu memang betul ada penyebabnya. Nah, untuk stroke sendiri itu penyebabnya biasanya kita bagi antara penyebab yang sering dialami sama penyebab-penyebab yang jarang. Seringkali stroke itu sendiri disebabkan sebagai komplikasi dari penyakit yang lain. Salah satu yang paling sering menyebabkan stroke adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sudah menahun. Ya, komplikasi dari situ dapat menyebabkan bisa stroke sumbatan yang mampet atau stroke pendarahan. Kemudian lain-lainnya itu bisa dari diabetes mellitus atau penyakit gula darah gitu. Kemudian penyakit kolesterol, kadar kolesterol ataupun trigliserida yang tinggi, ataupun penyakit-penyakit seperti sakit jantung, gangguan irama jantung, gangguan pompa jantung maupun sakit ginjal gitu. Biasanya itu penyakit-penyakit atau penyebab-penyebab yang sering menyebabkan terjadinya stroke. Namun ada juga beberapa kondisi-kondisi kesehatan yang jarang tapi bisa menyebabkan stroke. Contohnya apa? Misalnya adalah gangguan kekentalan darah, penyakit-penyakit seperti thalassemia, ya, dan penyakit-penyakit gangguan pembekuan darah lainnya itu bisa menyebabkan darah itu terlalu encer. Kalau ada luka atau ada sesuatu cedera, itu memar, itu lama sembuhnya, itu bisa memperbesar kemungkinan terjadinya stroke pendarahan. Kemudian gangguan-gangguan lain seperti penyakit jantung bawaan, itu adalah suatu kondisi gangguan kelainan jantung yang didapatkan dari ketika seseorang itu masih di dalam kandungan, masih janin, masih bayi, dia lahir jantungnya nggak bagus. Akhirnya pompanya nggak bagus, kemudian itu dapat menyebabkan stroke. Gitu. Itu beberapa penyebab yang tidak lazim. Tapi penyebab yang lazim seperti yang tadi saya jelaskan itu biasanya darah tinggi, kencing manis, kolesterol, penyakit jantung maupun penyakit ginjal. Wah,
Ternyata tadi salah satu yang sering itu ya dok, bukan salah satu ya, salah banyak. Itu Salah ada banyak. hipertensi ya, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol. Betul. Ini sahabat KCK banyak nih dok, kalau misalnya kontrol, konsultasi, banyak yang mengalami keluhan-keluhan seperti itu. Kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, nggak turun-turun, gula darahnya nggak kekontrol gitu dok. Nah kalau berkaitan dengan hal itu dok, tadi penyebab stroke, gimana sih supaya sobat KCK yang mungkin sudah mengalami penyakit-penyakit tersebut supaya tidak terjadi gejala stroke? Ya, makasih dok. Jadi mengenai pola makan, terutama di bulan puasa dan di bulan Ramadan ini, yaitu memang patut mendapat perhatian khusus. Pada orang-orang yang memiliki kolesterol tinggi, itu ya kita harus menjaga makanan-makanan, ya tentunya makanan yang bisa meningkatkan, dengan mudahnya meningkatkan kolesterol. Seperti apa contoh makanannya yang perlu kita hindari, yang perlu kita waspadai? Itu adalah makanan yang tinggi akan lemak, ya, karena lemak itu di dalam tubuh akan diubah menjadi kolesterol, ya. Makanan-makanan yang tinggi lemak itu contohnya seperti makanan yang tinggi minyak, minyak gitu, minyak dan lemak. Kalau bahan makanannya itu berarti daging-dagingan itu bagian lemaknya ya yang warna putih, gajihnya kalau mungkin istilah orang awam. Untuk dagingnya sendiri itu sumber protein, jadi boleh dimakan tergantung dari cara kita memasak. Tapi bagian lemaknya itu harus dihindari, yang putih-putihnya. Pada hewan-hewan yang berkaki empat, pada unggas, terutama ayam yang sering dikonsumsi, itu bagian lemaknya itu banyak sekali terdapat di kulit. Jadi daging ayam boleh dimakan, tapi kulitnya mungkin pada orang-orang yang kolesterolnya tinggi atau trigliseridanya tinggi itu bisa dihindari gitu. Kemudian makanan-makanan yang bersantan dan berminyak, ya seperti yang tadi saya sebutkan. Namun minyak itu sendiri tidak sembarangan minyak. Yang perlu kita waspadai adalah minyak, kalau bahasa internasionalnya trans saturated fat, atau minyak jahat, minyak trans. Minyak trans itu adalah minyak, kalau yang paling gampang kita temukan sehari-hari adalah minyak jelantah. Minyak jelantah yaitu minyak yang sudah dipakai untuk menggoreng sesuatu, kemudian sudah terkena panas dari api, sudah mendidih, dipakai untuk menggoreng. Struktur kimiawinya akan berubah, kemudian setelah selesai dipakai, udah dingin, itu dia biasanya warnanya berubah menjadi lebih coklat. Nah itu minyak yang bekas pemakaian. Nah, minyak seperti itu tidak baik dan akan ketika dikonsumsi dipakai ulang untuk menggoreng kedua kalinya dan ketiga kalinya, itu dapat meningkatkan kolesterol maupun trigliserida dalam darah. Wah, sepertinya disebutkan sama dokter Daryl tadi, itu adalah makanan-makanan yang sering sekali kita konsumsi saat bulan puasa di sahabat KCK ya, untuk takjil berbuka puasa. Dan tadi ya dok, menarik sekali bicara tentang daging, ayam, dan santan. Ini kita mau lebaran. Orang Indonesia identik dengan makanan-makanan yang bersantan ya, daging rendang, opor ayam, sambal goreng ati gitu ya. Itu hal-hal yang identik dimakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk sahabat KCK yang menyaksikan. Nah, kalau misalnya terkait dengan tadi stroke dok, ini gimana ya caranya? Apakah betul-betul nggak boleh sama sekali dimakan dok? Ya, memang itu menjadi suatu Mau lebaran fenomena. Karena makanan lebaran yang sering kita konsumsi ketupat, itu kan ada santannya, gitu. Opor ayam dimasak menggunakan santan, gitu. Itu berkaitan dengan tradisi dan budaya di Indonesia sehingga sudah lekat. Nah, bagaimana kita menyiasatinya? Memang betul untuk pola makan atau gaya hidup seseorang yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi, trigliseridanya tinggi, dan akhirnya mengarah ke stroke, itu sesuai dengan istilahnya yaitu satu pola. Jadi sesuatu yang diulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Ketika seseorang yang biasanya memang dari dulu sebelum lebaran ataupun selain lebaran dia memang jarang mengkonsumsi santan-santan, jarang mengkonsumsi gorengan. Ketika dia bulan puasa 1-2 hari, bulan puasa ya 2 hari ya mungkin dalam acara tambahan dengan acara keluarga bisa lanjut sampai seminggu dan seminggu lebih, itu makanannya makan yang tinggi
santan, tinggi minyak, tinggi berlemak, ya kolesterolnya memang akan meningkat, tapi tidak akan meningkat dengan signifikan, sangat meningkat banget tuh enggak. Tapi pada orang-orang yang memang sudah memiliki kadar kolesterol yang tinggi, sudah pernah dicek di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit, yaitu memang makanan seperti itu porsinya harus dikurangi. Di stop nggak dok? Enggak, ya nggak usah di stop nggak apa-apa, tapi makannya sedikit saja, nggak usah sebanyak biasanya. Kita berfokus kepada buah-buahan dan sayur. Ya, kolesterol dan lemak, trigliserida itu adalah bagian penting dalam tubuh kita sendiri. Itu digunakan untuk bikin hormon, untuk bikin sel-sel baru, itu perlu kolesterol. Pada pria itu juga kolesterol digunakan untuk fertilitas, ya, untuk menghasilkan benih-benih kehidupan. Tapi ketika kolesterol itu terlalu tinggi di dalam tubuh, trigliserida itu terlalu tinggi di dalam tubuh, dia jadi penyakit. Nah, pada pasien-pasien baik yang sudah memiliki stroke maupun belum yang memiliki stroke, yang secara fisik masih bisa beraktivitas, masih bisa berolahraga, kolesterol dan trigliserida itu sebenarnya adalah sumber energi, bensin bagi tubuh kita. Jadi bagaimana cara menurunkannya? Misalnya makan takut, makan banyak nih, puasa nih 2 hari makannya banyak nih, olahraga. Gerak badan dengan intensitas yang sedang maupun berat, ngos-ngosan, keringetan, membakar kalori, membakar lemak, sehingga lemak yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh dari makanan bisa digunakan. Gitu, itu bisa membantu selain daripada tentunya ya obat-obatan dari dokter untuk menurunkan kadar kolesterol maupun kadar trigliserida. Nah, berarti tadi kita tidak boleh lupa berolahraga ya dok ya. Jadi sahabat KCK ini walaupun selama bulan puasa, bulan Ramadan 30 hari, dan nanti Idul Fitri, bahkan mungkin ada yang pulang kampung, tetap aktivitas fisiknya dijaga, tetap berolahraga. Dan tadi makan buah sama sayur ya dok ya. Betul. Untuk mengimbangi ya, supaya makanan-makanan yang kita makan saat lebaran nanti, ketupat, rendang, opor, dan teman-temannya itu terbakar menjadi kalori ya. Gitu. Nah, kalau ini dok, ini kan ada sahabat KCK mungkin yang memang keluarganya, kerabatnya, atau sahabat KCK sendiri yang memang sudah pernah kena stroke nih. Lalu dia menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Nah, nanti kira-kira setelah Idul Fitri mungkin nanti makan macam-macam ya, silaturahmi gitu. Makan hidangan-hidangan Idul Fitri yang tadi penuh dengan santan, gula, dan teman-temannya. Itu ada nggak sih dok gejala yang harus diwaspadai untuk dia harus aware nih, saya nih takutnya udah gejala mau stroke berulang nih, ada nggak gejala-gejala seperti itu? Oke, jadi ya takut stroke itu bisa berulang, benar ya. Di stroke itu bisa berulang, sumbatan maupun pecah pembuluh darah itu bisa terjadi kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Saya pernah ketemu juga yang sampai 7 kali. Jadi banyak dok. Seperti yang kita tahu ya, gejala-gejala stroke itu yang sering tipikal lah istilahnya ya. Gejala stroke tipikal yang sering dijumpai oleh dokter di banyak tempat itu biasanya melibatkan sesisi tubuh. Itu kata kuncinya di situ ya. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes itu sudah pernah memberikan istilahnya jembatan keledai untuk masyarakat supaya gampang mengingat gejala stroke itu apa. Dia itu singkatannya adalah segera ke RS. Se-nya itu adalah senyum yang tidak simetris, mulutnya mencong ya. Jadi ketika orang tuh senyum, antara diberikan garis tengah antara mulut yang sebelah kanan dan mulut yang sebelah kiri itu berbeda gitu. Gerakan separuh badannya itu gerakannya berbeda. Biasanya kalau orang awam mungkin kelumpuhan atau lemah sebelah badan ya gitu, antara yang kanan maupun yang kiri gitu. Kemudian rabun, matanya mendadak buram ya, entah dua-duanya ataupun salah satu mata ya. Itu tuh terjadi secara tiba-tiba ya.
Kemudian ke-nya itu adalah kebas. Kebas balik lagi. Itunya adalah apa namanya? Penyebarannya adalah separuh badan gitu. Kebasnya hanya separuh badan, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebelah saja, kanan atau kiri gitu. Kemudian RS yang apa namanya, S-nya itu sakit kepala. Jadi kalau sakit kepala hebat itu apa namanya sakit kepala hebat yang mendadak, tiba-tiba belum pernah mengalami sakit kepala, tiba-tiba setelah makan, mungkin tadi ya setelah lagi makan, habis makan opor, habis makan ketupat sayur, kepalanya sakit kepalanya hebat, nggak pernah mengalami itu sebelumnya, itu hati-hati, bisa juga kayak itu stroke. Kemudian R-nya itu adalah bicara, ya, bicaranya pelu, ngomongnya jadi cadel. Yang biasanya ngomong R seperti saya barusan itu normal, tiba-tiba ngomongnya jadi nggak jelas. Kadang-kadang bisa juga bicaranya melantur dan tidak nyambung gitu. Jadi gejala-gejala seperti itu sudah pernah dialami orang yang sudah pernah kena stroke. Nah, tanda-tandanya apabila ada stroke berulang, satu yang paling sering dialami itu adalah kelemahan badannya itu yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Tadinya mungkin sudah setelah pengobatan, sudah yang tadinya waktu serangan awal itu nggak bisa bergerak sama sekali, setelah diobatin dan berobat dari rumah sakit sudah bisa gerak sedikit-sedikit, sudah bisa menggenggam barang, sudah bisa mengangkat. Tiba-tiba karena satu kejadian, mungkin karena kecapean acara lebaran atau setelah makan makanan tertentu, kok lemesnya jadi lemes lagi gitu. Kekuatannya berkurang secara tiba-tiba. Itu bisa gejala stroke berulang. Atau apabila seseorang sudah pernah mengalami gejala stroke sebelah kiri, tiba-tiba yang sebelah kirinya masih agak lemah nih, yang kanannya ngikut menjadi sama lemah atau lebih lemah lagi. Itu bisa kita curigai sebagai serangan stroke berulang. Ditambah dengan gejala-gejala yang saya sebutkan barusan. Gitu. Jadi ada gejala baru yang muncul tiba-tiba setelah aktivitas atau makan makanan tertentu. Itu kalau gejalanya sesuai dengan yang kita sebutkan tadi, yang kita bahas tadi, kita patut mencurigai bahwa itu adalah suatu serangan stroke. Berarti sahabat KCK yang keluarganya mungkin pernah mengalami stroke atau dirinya sendiri pernah mengalami atau punya faktor risiko tadi ya dok ya? Betul. Ada tekanan darah tinggi yang lama, diabetes mellitus atau penyakit gula darah yang lama, kencing manis yang lama, lalu ada riwayat kolesterolnya tinggi. Nanti saat masa-masa Idul Fitri, masa-masa silaturahmi, silakan menikmati silaturahminya ya dok, silakan menikmati hari rayanya, tapi tetap waspada sahabat KCK ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa untuk memeriksakan diri apabila secara rutin. Tetap obatnya diminum, jangan lupa, jangan sampai silaturahmi itu suka minum obat ya dok. Nah, itu juga. Iya, jadi sahabat KCK demikianlah bincang sore kita hari ini, bincang KCK spesial edisi Ramadan, menutup edisi Ramadan nih dok terakhir karena kita sudah mau Idul Fitri. Sebentar lagi. Dan dari kami mengucapkan selamat Idul Fitri untuk sahabat KCK semua. Semoga bisa menjalani Idul Fitri dengan bahagia, dengan tetap sehat. Terima kasih, salam KCK.